Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Gito di Garasi Gito. Kali ini gue bakal mereview kendaraan terbaru gue. Tadinya itu kan gue pakai Karisma buat daily, dan gue coba kontenin juga, ternyata di channel gue nggak begitu ngangkat ya Honda Karisma. Dan kali ini gue udah ganti lagi supaya di YouTube lebih bervariasi dan lebih banyak penontonnya. Nah, gantinya Honda Karisma ini adalah apa, coba tebak motor apa? Pengganti Honda Karisma adalah Suzuki Satria F150 tahun 2013. Ntar dulu ya, ada pesawat lewat nih sambil kita lihat-lihat. Kenapa gue ambil Suzuki Satria F150? Yang pertama ya karena suka dulu. Jadi waktu gue dulu sekolah, zaman dari SD sampai kuliah, itu ngeliat motor ini tuh emang ganteng banget ya dulu gitu ya, sebelum era Matic sekarang. Dan dulu itu harganya mahal banget guys. Kalau kalian tahu, ini tuh kalau nggak salah di harga 18 jutaan barunya. Itu mahal banget tuh. Dulu itu ini pokoknya paling mahal dan paling mentok lah. Dan era ayam jago itu memang ngetren ya waktu zaman gua sekolah ya. Dimulai dari Suzuki Satria F yang CBO itu naik banget tuh, Suzuki Satria, sampai era Suzuki Satria F yang CKD ya, terakhir yang ngetren banget di jalan. Dari yang CKD sampai terakhir sekarang yang FA itu malah meredup, penjualannya nggak sebagus itu karena mungkin desain dan sebagainya. Nah, karena gue suka dulu nggak mampu beli, akhirnya sekarang gue beli karena harganya sudah anjlok. Gue terima kasih juga nih pada para jamet-jamet yang sudah menurunkan harga motor ini ya. Akhirnya gue mampu beli motor ini. Dan unit yang ini yang gue beli itu bukan tanpa alasan juga kenapa gue ambil ini. Yang pertama karena dia murah. Harganya ini tuh cuma 4 juta rupiah kemarin gue ambil. Ya memang ada beberapa minus, tapi untuk 4 juta masih bisa gue terima ya. Kondisi bodinya sih masih, lihat, masih oke banget tuh. Masih mengkilat, masih glowing guys. Bodinya masih ori dan glowing. Bagian sini masih ori, catnya juga. Nah, yang sebelah sini juga masih ori. Tuh, lihat. Masih seglowing ini tahun 2013. Ini BTW belum gue cuci ya, dari pertama ambil cuma gue lap-lap doang, lihat tuh. Masih glowing ya. Mungkin ini deg-degan ini tadinya ada apa namanya? Skotlet karbon gitu. Nah, ini gue lepas. Terus di bagian batok juga masih lumayan oke lah. Memang reflektornya agak kuning. Bodi masih bagus, intinya bodi masih bagus, masih kuat, masih nggak goyang gitu, masih nggak berisik di jalan. Reflektor juga masih oke dan ori ya. Kayaknya gue masih pengen menikmati motor ini secara original. Selain tadi kondisi yang bagus, gue milih ini karena kondisi mesinnya juga masih oke banget. Kita tahu sendiri bahwa Satria F ini memiliki mesin yang sangat besar ya pada kelasnya. Dengan mesin sebesar itu, maka biaya yang diperlukan untuk perbaikan pasti gede banget ya. Kalau misalnya ada kerusakan di dalam mesin, bayangin DOHC itu nokennya 2, nokennya in sama out tuh dipisah. Ya pokoknya mahal lah intinya mahal banget kalau misalnya kita dapetin unit yang jelek. Selain itu, kalau misalnya kita restorasi atau kita modifikasi dengan part baik aftermarket ataupun original, gak semua bengkel itu bisa buat ngebenerin Suzuki Satria F ini supaya lebih halus dan lebih enak lagi kembali seperti pabrikannya. Makanya gue cari mesinnya yang masih segel dan yang masih bagus seperti ini nih. Nah, ini bener-bener kering guys. Ini udah gue pakai seminggu pulang pergi kerja dan nggak pernah gue pakai dalam keadaan pelan ya. Selalu gue bejek. Dan ini bener-bener kering. Mesinnya nggak ada rembesan oli sama sekali. Ya. Tuh. Ini bener-bener kering. Ya kalau kotor sih memang wajar ya karena musim hujan dan emang gue belum cuci dari pertama kali gue ngambil. Itulah alasan kedua, yaitu yaitu mesinnya yang masih bagus. Lalu alasan yang ketiga adalah bodi udah, mesin udah, yaitu
lanjut lagi ke mesin deh. Nah, kenapa mesinnya masih bagus? Karena ini motor kilometernya masih rendah untuk motor 2013, baru menyentuh di 63 ribuan ya, hampir 64 ribu. Ini tuh dibuktikan dengan cek soundnya deh. Langsung aja kita cek sound ya. Dan ini suaranya kayak gini guys, masih halus dan original banget. Satria F itu kelemahannya di rantai keteng ya. Dan yang gue dengerin dari sisi sebelah kiri, yaitu bagian keteng, ini masih aman banget. Nah, makanya gue makin yakin lah dengan unit yang ini gitu ya, karena memang masih sepadat ini suaranya. Gitu guys. Selain masih padat kompresinya, semua kondisi kelistrikan juga nyala. Nih, lampu sen nyala, lampu sen nyala, tuh lampu sen belakang nyala, lampu sen kanan nyala. Terus lampu dekat, lampu jauh, lampu jauh udah LED pula nyala, lampu senja juga nyala. Jadi ya memang kondisinya ya bagus gitu ya, dengan harga yang segitu masih bagus banget sih. Tadi shutter nyala, itulah intinya. Untuk lampu rem juga nyala. Bentar, gimana ya, kayak gini kali ya. Nah tuh kelihatan kan, kelihatan. Kita tes sedikit geber ya. Lihat RPM-nya. Masih mantep banget kan? Ya, begitulah. Kenapa gue ngambil unit yang ini? Memang secara pribadi gue lebih suka yang facelift ya, karena dia lebih lancip, malah lebih suka yang CBU sebenarnya. Tapi ternyata yang CBU sudah mulai naik harganya, dan gak sanggup lah gue dengan budget segitu. Mungkin kelebihan unit yang ini ya, mungkin sekarang kita mulai dari kekurangannya aja ya. Kenapa motor ini murah? Yang pertama yang waktu gue cek adalah ini bannya sudah parah ya. Ini mungkin masih tebal tapi dia sudah kedaluarsa ya. Mana ya? Oh, umur bannya mana ya? Oh ini nih bannya 2017 guys, mantap banget. Walaupun di jalan memang tidak selicin itu sih, itu kekurangan yang pertama. Terus yang kedua, kayaknya ini motor memang jalan-jalan jarang banget jalan ya. Lihat deh, banyak banget baut yang karatan ya, dari sini. Ini piringan sampai karatan. Ini bearing-bearingnya juga mulai karatan. Gue yakin pas dibuka pasti banyak karatnya. Terus juga ini banyak banget karat ya guys yang bisa kita temukan. Karena memang kayaknya ini motor nggak pernah dipakai dan cuma didiemin aja gitu. Tapi didieminnya ya di tempat yang nggak seharusnya. Jadi banyak banget karat. Ini masih mending karena udah gue pakein chain loop ya, supaya nggak terlalu karat ya. Terus ini gear setnya juga tadinya parah banget. Ini udah gue pakein chain loop berkala, akhirnya kotorannya keluar semua. Lihat tuh kotorannya ada di sini, di standar 2 dan juga di sebelah situ banyak banget kotoran sampai keluar sini kotorannya. Jadi ini bener-bener motor yang kayaknya nggak pernah jalan ya. Terus selain tadi pada karatan, ini yang hari pertama gue langsung sadari adalah komstir dan shocknya itu bocor, shock depan itu bocor. Gue berharap sih ya, gue nggak tahu ini sudah kemakan asnya atau enggak. Kayaknya sih sudah ya. Jadi istilah kalau kita ganti seal juga percuma, lebih baik kita langsung ganti AC juga gitu. Tapi kalau dipakai di jalan sih masih aman ya, nggak kelotak-kelotak. Lalu selanjutnya, kekurangan selanjutnya
tadi karatan udah. Ban terus karatan. Ban terus karatan sama sekarang sok depan. Sama di bagian depan itu kekurangannya adalah dia komstirnya juga bermasalah, klotok-klotok banget, tok gitu. Tapi ya itu minor lah dibanding karisma gua. Jadi masih berasa gitu gua ganti motornya ke yang lebih baik tuh masih berasa. Terus kekurangan selanjutnya yang keempat, motor ini kayaknya pernah rebah ke kanan ya. Pertama kali gua COD mungkin yang jadi gua concern itu ke arah situ. Dilihat dari sini nih, ini handle-nya aman, tapi di master remnya dia retak di sini. Ini gue nggak tahu ya bisa bertahan sampai kapan. Tapi selama ini sih masih belum ada kendala yang berarti rem masih berfungsi dengan baik. Ini rebah ke kanan dilihat dari sini, dari yang tadi. Tapi ini aman sih. Terus sama ini nih, udah dipasang bandul yang model tipis. Tapi dia kayak gini posisinya. Sama ada lecet di bagian sini. Dan posisinya itu ini juga lecet. Ada lecet juga di sini. Dan posisi stepnya itu yang ini agak naik ya. Ini bukan orinya juga nih. Ini bukan orinya juga. Agak turun posisinya ini. Mungkin pernah rebah ke sini. Udah pasti sih udah pernah rebah ke sini. Walaupun di bodi memang gak ada lecet sama sekali ya yang bagian kanan, cuma memang di bagian sini kayaknya rebahnya gak kenceng banget gitu. Tapi gak ngaruh sih, di bagian suspensi itu masih aman banget. Terus kekurangannya lagi yaitu ini silencer ada yang penyok. Ada sih yang posting di Facebook, dekat lagi di Bekasi juga, dia posting 100.000. Cuma gue ini sih masih gak apa-apa gitu ya kalau penyok segitu doang. Mungkin nanti kalau misalnya malah pengennya kalau misalnya ganti, pengennya yang model FU CBU ya, yang end mufflernya gak kayak gini, karena suaranya memang lebih gurih ya, lebih garing. Tadi ban depan udah, yang kekurangan sekarang ban belakang juga guys. Lihat, wow, sangat botak sekali. Lihat kita usianya dia berapa nih? Tahun mana nih ya? Kok nggak ada tahunnya sih? Mana tahunnya? Tahun mana ya? Oh ini nih, tahun 2020. Parah. Ini udah mau 2025. Ini belakang 2020, depan 2017. Kayaknya itu yang pertama kali gue ganti. Tuh tadi minus. Terus bodi aman, kaki belakang aman. Apalagi minusnya ya? Udah sih paling itu tadi. Ya minor banget lah, masih bisa dipakai harian dengan aman dan nyaman guys. Itu paling minus errornya ya itu. Minus error lagi. Paling minusnya itu sih. Dan minus yang terakhir adalah pajaknya mati dari 2017. Itu paling parah sih. Yang gue lihat di STNK itu satu tahunnya 700.000. Menangis lah dompetku kalau misalnya gue nyalain pajaknya ya. Dan hal yang gue udah lakuin tentunya setelah ngambil motor ini untuk menunjang keseharian gue, yang pertama udah gue ganti joknya tadinya papas prosotan gitu khas Satria FU Jamet. Dan gue ganti sekarang joknya udah original lagi. Ntar ada pesawat lewat. Oke, dan joknya udah gue ganti lagi ke original lagi. Gue beli di Shopee busanya. Harganya sekitar 60.000, 65 kalau nggak salah. Dan ini pakai kulitnya, pengen sih tadinya yang ori yang ada tulisan di sini ya Suzuki. Cuma waktu juga sih beli buat nyari yang orinya nggak dapet. Gue akhirnya udah beli yang ada di tukang joknya aja. Ini sekitar 40.000. Terus stripping, tadinya strippingnya barong ya. Padahal ini secara pabrikannya itu harusnya yang seperti ini seperti ini strippingnya.
Karena gue mau Orian lagi, gue ganti stripping ke yang Orian. Walaupun lokal sih ini strippingnya, pengennya gue yang ori nih. Cuma yang ori itu gue nggak dapet dari kemarin, pengen beli yang ori itu nggak dapet. Soalnya beda banget yang ori sama yang lokal strippingnya. Kualitasnya kalau yang cetakan dari lokalan tuh biasanya dia bakal pudar gitu ya. Detail-detailnya juga kurang. Ya nggak apa-apa lah. Sementara gue beli yang lokal ini supaya nggak polos-polos banget dan supaya tahu gitu ini motor Satria. Karena mungkin orang-orang zaman sekarang udah jarang ya lihat motor ini dengan kondisi yang original. Sementara itu sih yang udah gue lakuin, sama ganti oli. Kemarin gue ganti oli. Tadinya itu oli buat Karisma, gue beli Pertamina SI40. Cuma yang COD-nya nggak ke sini ya. Jadi olinya nggak gue kasih. Nah, ini dia olinya udah ganti. Salahnya gue kemarin gue nggak ganti filter oli. Paling next ke depannya gue tetap bertahan dengan konsep original ini sampai entah sampai kapan, nggak gue apa-apain. Paling ke depannya gue ganti ban. Kalau kalian punya saran ban depan belakang yang bagus buat Satria F itu apa dan ukurannya berapa, boleh. Sama stripping original kalau ada yang punya, linknya boleh. Gitu. Yang gak ori lagi itu adalah spion ya. Ini spion mau gue ganti rencananya antara sama yang ori atau punya 125Z. Kayak sih lebih pengen ke yang 125Z ya, karena kalau yang 125Z itu dia lebih pendek gitu tangkanya, nggak terlalu. Kalau yang ori kan dia panjang ya, kayak apa ya, kayak telinga banget gitu kalau yang ori gitu sih. Sama perlampuan nih kan lampu LED mau gue ganti ke yang kuning aja, karena yang gue dapetin ini yang 2013 yang belum all headlamp on ya, AHO, yang belum AHO. Jadi dia nggak DC. Gitu sih paling sementara. Oh iya, sama di sini nih ada minus lagi. Jadi kalau Satria itu ternyata dia harusnya ada bracket ya di sini ya. Harusnya ada bracket buat sayap nih, ini yang bawahnya nggak ada bracketnya. Udah gue beli, coba belum gue pasang nih di sini bracketnya, kiri kanan belum ada. Itu sih paling. Untuk performa juga masih oke, dan nggak gue apa-apain sih. Paling yang tadi yang gue garis bawahi paling ganti ban sama pasang bracket. Sok depan gue nggak tahu deh gimana itu nasibnya, soalnya gue agak shock juga tadi lihat harga sok depan asnya satunya 400.000, anjay, shock gue. Mungkin gue ganti pakai Aspira kali ya. Ya cukup sekian lah untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi apa-apa yang harus gue lakuin dan gimana cara merawat Satria, boleh komen, karena gue awam banget sama motor ini. Dan next video gue bakal bawa motor ini ke Bogor, ke rumah orang tua gue. Sini kan sekarang gue posisi di Bekasi ya, rumah gue di Bekasi. Nih next gue bakal bawa ke Bogor. Paling minggu depan di saat Nataru gue bakal bawa ke Puncak. Ini video jalan sementara dulu ya, karena gue nggak bawa apa namanya. Tuh, kerasa banget kan itunya, sok depannya sama komstirnya. Tapi suaranya masih enak banget tuh. Ini sementara lah, gue nggak bawa holder.